Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang dilimpahkan bagi kita semua. Kalau pada kesempatan hari ini, kita semua boleh beribadah. Itu semua bukan karena kuat gaya kita, tapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan boleh terjadi di rumah Bapak Ibu saudara semuanya. Dan biarlah hari ini kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan buat kami hari ini. Kalau kami boleh beribadah, Bapa, biar semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau naikkan syukur bagi-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Pujian dan syukur Tuhan kami nyatakan kepada-Mu, Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunikan segala dosa kesalahan kami. Haleluya Yesus. Bahwa hidup kami adalah penyembahan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Haleluya Yesus. Kau
segenap hidupku persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku Ya Bapa, inilah segenap hidup kami. Kami mau persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Hanyalah saat ini kami rindu Engkau pulihkan negeri kami. Engkau lawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami, dalam negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu merendahkan diri. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat.
kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Pulihkan negeri kami sebagaimana sedia kala terdahulu Tuhan. Bangsa kami hidup normal, bangsa kami mengalami saling kasih satu dengan yang lain, bisa bertatap muka Tuhan. Namun kami percaya di balik semua itu, Tuhan memberikan rancangan yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, bila pagi ini Tuhan kami bersekutu bersama-sama, kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami Tuhan mau dengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah atas kami pakai hamba-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar mengubah, memperbaharui dan mendidik kami. Sampai akhirnya Bapa kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, yang senantiasa diperbaharui dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Saya yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara selalu diberkati Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan selalu dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan selalu diberikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan rancangan yang indah senantiasa diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan satu peribahasa. Jauh di mata, dekat di hati. Saudara, saya yakin dengan situasi saat ini Bapak Ibu Saudara sulit bertemu dengan sanak famili mungkin. Bahkan ketika kita mau beribadah, kita begitu sulit dan begitu ada batasan-batasan yang harus kita alami. Namun biarlah semua itu tidak menjauhkan kita di dalam ikatan hati kita, di dalam ikatan roh kita, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus di mana dia memiliki hal yang sama, jauh di mata, dekat di hati. Baik, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara pemberitaan firman Tuhan pagi ini. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dan ketika itu Rasul Paulus sedang berada di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika berada di Korintus, dia mau mendatangi jemaat di Tesalonika, namun begitu banyak tantangan yang terjadi di sana. Saya mau bercerita sedikit tentang jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini begitu dibanggakan oleh Paulus karena apa? Iman percayanya, Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Tesalonika ini bertobat dari penyembah berhala, dan ketika pertobatannya adalah pada saat
orang-orang yang mau percaya kepada Yesus ini di bawah tekanan dari kekaisaran Romawi. Ada penjajahan di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal, di sana Rasul Paulus begitu membanggakan jemaat di Tesalonika. Kenapa dibanggakan? Sekalipun penderitaannya itu banyak, aniaya ini terus menghantui jemaat-jemaat di Tesalonika, namun imannya ini tetap teguh. Bahkan Rasul Paulus menuliskan suratnya bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah role model atau teladan bagi jemaat-jemaat di kota lain, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berulang kali di sana dikatakan, pengen datang ke Tesalonika, pengen mengunjungi jemaat di Tesalonika. Tetapi di sana saudara yang terjadi adalah iblis mencegah Paulus ini untuk datang sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Saudara, kita lihat tantangan-tantangan yang terjadi, batasan-batasan yang terjadi. Ini semua adalah ulah iblis. Iblis menggunakan sarana itu apa? Agar seorang Rasul Paulus itu tidak bertemu dengan jemaatnya. Saya yakin dan percaya dengan satu maksud tujuan iblis itu menghalangi semua itu. Tujuannya apa? Agar iman percaya orang-orang jemaat Tesalonika ini gugur. Namun kenyataannya justru tidak. Iman dari jemaat Tesalonika ini semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus memiliki kerinduan yang dalam untuk mengunjungi jemaat Tesalonika. Namun dibalik semua kerinduan itu gugur untuk mendatangi. Namun kita lihat di sana Paulus tetap mensyukuri, ya, walaupun hanya komunikasi lewat surat kepada jemaat di Tesalonika. Komunikasi inilah yang dikatakan, ini loh aku jauh di mata, dekat di hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama. Mungkin saat-saat ini kita ini sulit bertemu satu dengan yang lain. Jemaat, antar jemaat sulit bertemu. Namun yakinlah bahwa masa ini akan segera berakhir. Tuhan senantiasa akan berikan jalan keluarnya buat kita agar kita kembali hidup normal. Kerinduan kita, negeri ini pulih, bangsa ini pulih, kota ini pulih. Dan kita apa, saudara? Ibadahnya ibadah normal. Kita bisa saling berkomunikasi, berbagi kasih. Namun bila tidak, saudara, hingga detik ini, yuk kita masih ada ikatan hati, jauh di mata, dekat di hati. Kerinduan yang dalam pertama kita arahkan kepada Tuhan kita. Saudara, di dalam Mazmur 63, di sana Daud memiliki kerinduan yang dalam bertemu dengan Tuhan. Kenapa Daud memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Karena Daud sangat mengerti siapa Tuhan itu. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa setia dalam segala keadaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa asli di dalam kitab Mazmur 63 di sana ada kata rindu, itu adalah kamah. Kamah itu memiliki makna long, ya, dalam bahasa Inggrisnya, lalu long for atau merindukan. Nah, merindukan ini bukan sekedar rindu yang biasa, rindu yang dalam, rindu yang sangat ingin bertemu, Bapak Ibu Saudara. Daud memiliki kerinduan itu. Kenapa? Daud mengalami penganiayaan, Daud mengalami penderitaan, Daud dikejar-kejar musuhnya. Namun di balik semua itu dia tetap rindu datang dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun sama. Kita pengen rindu datang menyembah Tuhan, jauh di mata, dekat di hati. Saudaraku, kadang dengan batasan ini kita untuk bertemu dengan sanak famili kita ini terbatas. Namun marilah kita bersama-sama, Tuhan rancangkan itu agar apa? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah kita semakin mengamalkan kasih, Bapak Ibu Saudara. Kasih. Saudara, kenapa
Tadi Rasul Paulus pengen sekali bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Karena Rasul Paulus ini memiliki kasih yang begitu dalam pada jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang 8, kita ke belakang terlebih dahulu, di sana firman Tuhan katakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tesalonika ini begitu dikasihi oleh Rasul Paulus karena imannya, sehingga kerinduan yang dalam untuk bertemu itu luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini memiliki kerinduan, luar biasa, kita pengennya segera bertemu, pengennya segera berjumpa, sebagaimana Rasul Paulus alami. Di sana dikatakan, ketika Rasul Paulus ini mengasihi Bapak Ibu Saudara, di sana bukan hanya sekedar kasih yang pura-pura, tapi benar kasih yang agape, kasih yang tulus, kasih yang diserahkan semuanya bagi jemaat di Tesalonika. Hidupnya ini diserahkan. Tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 di sana katakan, tetapi juga kami sendiri dengan kamu. Artinya apa? Hidup Rasul Paulus ini diserahkan. Ada pengorbanan di sana Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih tanpa pengorbanan itu nol. Kasih tanpa aksi itu nol. Kasih tanpa tindakan itu bohong. Maka kasih harus diwujudkan, kasih harus direalisasikan. Bagaimana? Dengan cara berkorban, membagi hidup kita bagi hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya bersyukur bagi jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus bagi tim mimbar, tim multimedia di Gereja Pengharapan Allah. Mereka membagi hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka di sela-sela kesibukannya, mereka ini bekerja semua, saudara. Mereka bukan orang-orang yang full-timer gereja, tetapi mereka memiliki hati yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka berkorban. Ya, saudara, mereka sudah mempersiapkan, mereka sudah melakukan persiapan pelayanannya. Bukan hanya sekedar itu, yang menyiapkan video butuh waktu berjam-jam. Sesuatu yang boleh dipersembahkan, pengorbanan ini Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus memberikan keteladanan itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena Rasul Paulus mengasihi Tuhan. Rasul Paulus memiliki kasih yang berasal dari Allah. Rasul Paulus memiliki cinta yang dari Allah. Saudara, kalau kita ini memiliki kasih yang dari Allah, saya yakin apapun yang ada dalam diri kita, kita persembahkan dan kita serahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Lihat saudara, marilah kita saling mengasihi. Di sana ada lanjutnya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang yang memiliki kasih pasti dia orang percaya. Berarti orang yang percaya sungguh-sungguh adalah orang yang memiliki kasih. Orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh, orang yang percaya tetapi percayanya palsu, dia kasihnya juga palsu, kasihnya pura-pura. Karena Allah itu kasih, Paulus memberikan keteladanan itu. Walaupun tantangannya banyak, dia sempat menuliskan surat cintanya kepada
jemaat di Tesalonika. Saudara yang terkasih, kasih itu agape, kasih itu tanpa pamrih, kasih itu benar-benar tulus, tidak mengharapkan segala sesuatu. Inilah kasih. Kadang hidup kita ini saudara untuk mengasihi begitu beratnya. Kenapa? Karena masih adanya barrier-barrier, masih adanya sekat-sekat yang membatasi kita. Sehingga kasih itu seolah-olah sulit kita lakukan. Sehingga apa? Kasihnya itu kasih yang pura-pura, kasih yang palsu, hanya sebatas casing saja. Tidak sampai dalamnya enggak ada kasih. Yuk kita belajar bersama-sama seperti Rasul Paulus. Orang yang rindu sejati pasti didasari oleh kasih sejati, kasih yang dari Allah, karena Allah hidup dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Mari coba renungkan hidup kita. Apakah kita sudah memiliki kasih? Jauh di mata berbicara mengenai kasih. Jauh di mata adalah kasih. Mari kita renungkan ini. Poin yang pertama. Yang kedua, saudara. Jauh di mata itu kesetiaan. Dekat di hati itu kesetiaan. Jauh di mata, dekat di hati itu kesetiaan. Kenapa seperti itu? Rasul Paulus selalu rindu bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Namun di sana dikatakan iblis menghalang-halangi Rasul Paulus untuk bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Ya, saudaraku. Artinya apa? Rasul Paulus memiliki kesetiaan yang dalam terhadap jemaat di Tesalonika. Namun iblis menghalangi di sana. 1 Tesalonika 2 ayat 18 tadi menjelaskan. Ada kerinduan yang dalam, berulang kali aku mau datang nih, tapi iblis ini mengganggu. Saudara, iblis bisa gunakan berbagai macam cara untuk menghalangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Iblis bisa menggunakan 1000 cara untuk menghalangi kesetiaan kita kepada pasangan kita. Iblis bisa menghalangi kesetiaan kita terhadap keluarga kita. Terlebih ketika kita ini berjauhan, iblis ini suka sekali menggunakan cara itu. Contoh sedikit, saudara. Ngapain ibadah di online? Kan nggak ada orang yang tahu. Beda kalau datang dalam ibadah, saudara, iblis bisa memutarbalikkan fakta semacam itu. Iblis begitu cerdas. Itulah kesetiaan diuji buat kita sekalian. Bila benar-benar kita mengatakan jauh di mata dekat di hati, kesetiaan itu kita terobos, iblis kita kalahkan, Bapak Ibu Saudara. Paulus memberikan teladan itu. Ingat, kesetiaan itu datangnya dari Allah. Kesetiaan itu berasal dari Allah. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, bayangkan ketika kita ini berjauhan dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, pasti tantangan dan ujiannya begitu luar biasa. Orang bisa mengatakan, ya aku jauh di mata, dekat di hati, engkau sangat melekat. Tetapi saudara, tantangannya begitu luar biasa. Setia, dalam bahasa Yunani adalah pistos. Bahasa terjemahan King James-nya, trusty, faithful, atau percaya, setia. Namun ada seorang tokoh Alkitab, 2 tokoh Alkitab memberikan terjemahan yang berbeda. Barclay menerjemahkan di sana mempercayai secara teguh. Lalu Yope, ya, setia, percaya, ya, sangat percaya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, renungkan hidup kita, saudara. Saya yakin tantangan dalam kehidupan kita besar. Kalau kita mau setia pada pemerintah pun juga tantangannya besar. Setia pada
pasangan kita ketika kita berjauhan itu juga besar. Setia kepada keluarga kita ketika kita berada di jauh juga tantangannya besar. Ini namanya ujian kesetiaan. Kalau orang yang benar-benar mengakui jauh di mata tapi dekat di hati, mengatakan aku kalahkan ujian ini, aku tetap setia karena aku apa? Memiliki iman. Tadi ya, pistis ya, setia itu berasal dari kata pistos ya. Pistis itu iman atau percaya, artinya memiliki kesetiaan itu penuh dengan percaya. Apapun yang terjadi tidak akan pernah neko-neko, dan inilah yang harusnya kita kerjakan. Berjauhan secara fisik pasti menimbulkan ujian kesetiaan. Ketika kita mau ibadah dalam datang pada Tuhan, itu ujiannya banyak. Contoh saudara, kita mau ibadah, tantangannya banyak, ujiannya banyak. Namun anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang setia, yang mau dipakai hormat kemuliaan Tuhan. Yang setia kepada siapa? Yang pertama, setia kepada Tuhan kita. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam ibadah online, yuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita setia pada keluarga kita, pasangan kita, pelayanan kita. Yuk kita bersama-sama melayani dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita coba renungkan hidup kita. Mari kita renungkan hidup kita. Kita mau belajar bersama-sama dari kerinduan ini. Pagi ini Tuhan kita belajar dua hal dari rinduan. Dari jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati adalah sebuah kerinduan. Dari sebuah kerinduan. Kerinduan yang bagaimana? Kerinduan yang harus diuji dengan kesetiaan kita. Yang harus diuji oleh cinta kasih kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan pagi ini. Kita mau percaya, sekalipun jauh di mata, dekat di hati, menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita percaya negeri ini akan segera pulih. Kita mau merendahkan diri, dan di tengah keadaan yang ada, kita tetap mau memiliki hati untuk memiliki kasih dan kesetiaan sebagaimana Rasul Paulus teladankan bagi kita. Kita mau rindu pemulihan terjadi atas negeri ini. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Renungkan sejenak firman Tuhan ini. Kita mau masuk dalam saat teduh. Kami rindu pemulihan terjadi atas negeri ini. Saat ini kami jauh di mata, dekat di hati. Namun rinduan kami kembali hidup normal. Tantangan memang banyak, ujian memang banyak. Disitulah kami harus membuktikan kasih kami. Disitulah Tuhan kami harus membuktikan kesetiaan kami. Kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada keluarga kami, pasangan kami, kasih kami kepada pelayanan kami. Di situ pula Tuhan ketika ujian itu datang, ketika semua dibatasi, kami mau walaupun jauh di mata tetap di hati, akan menunjukkan kesetiaan kami. Kami tidak mau kalah oleh tipu muslihat iblis. Kami mau setia Tuhan, setia pada Tuhan, setia kepada keluarga kami, setia kepada pelayanan kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan pulihkan, yes Lord. Bapa pulihkan, yes. Kembalikan bangsa kami
ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan, Tuhan pulihkan. Yes Lord, dalam segala keadaan yang ada, kami tetap mau jauh di mata, tetap dekat di hati Tuhan. Kami rindu pemulihan segala terjadi atas bangsa ini, sekalipun segala batasan yang ada. Kami percaya anak-anak Tuhan tetap bersatu hati, tetap di dalam ikatan kasih untuk memuliakan Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Yes Lord, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita bersatu hati dalam doa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan Allah yang hidup, karena Tuhan Allah yang telah memberikan teladan bagi kami melalui Rasul Paulus, agar kami tetap memiliki kasih dalam segala keadaan kami dengan segala batasan yang ada, agar kami tetap setia dalam segala keadaan yang ada. Setia kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, setia kepada keluarga, dan kasih kepada pelayanan kami, dan setia pada pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami berdoa bersama-sama bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang menyertai, memberkati, melindungi, menjagai, memberikan kasih kemurahan bagi kehidupan mereka. Apapun yang dibuatnya berhasil, Tuhan campur tangan dan menyertai Tuhan. Berdoa Bapa atas bangsa dan negeri ini. Kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa ini, sehingga kami kembali rindu memperoleh keakraban dalam hidup normal Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati Bapa bangsa ini, Engkau memberkati keluarga-keluarga Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu memberkati keluarga anak-anak Tuhan. Berkati pula Bapa pemimpin negeri ini, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Kami percaya Engkau berikan hikmat bagi mereka semua Tuhan, untuk bijaksana mengambil keputusan yang terbaik di dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya campur tangan menyertai, memberikan perlindungan berkat bagi pemimpin-pemimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kekasih Tuhan, mari beri bersama-sama. Kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam aktivitasmu, di dalam masa depanmu, dan semuanya dijadikannya berhasil. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin.